Kali ini gue bakal bahas jam tangan mekanikal buatan Swiss yang paling murah, yaitu jam tangan Swatch System 51. Halo semua, selamat datang lagi di channel Logi. Bagi kalian yang baru pertama kali datang, channel ini isinya tentang hal-hal yang berhubungan dengan jam tangan, baik itu sejarahnya, terus juga movementnya, reviewnya, dan tips bagaimana cara memilih jam tangan. Bagi kalian yang tertarik, silakan di subscribe untuk ngikutin video-video mengenai jam tangan. Pertama kali gue denger System 51, gue tertarik banget. Karena sebelum gue lihat bentuknya, gue udah pernah denger bahwa System 51 ini adalah jam tangan yang revolusioner. Jam tangan ini bisa dibilang mengguncang dunia. Kenapa? Karena dia bisa bikin jam tangan mekanikal dengan komponen paling sedikit, yaitu cuma 51 doang. Yang sebelumnya minimal komponennya itu 100. Dan akhirnya gua search, gua googling, yang keluar adalah System 51 Blue yang warna biru. Dan gua kaget banget karena ternyata jam tangan itu terbuat dari plastik. Hal itu membuat gua agak ragu-ragu karena jam tangan mekanikal dari plastik kayaknya kurang cocok buat gua. Dan gua agak ragu makainya gitu, jadi kelihatan kayak mainan. Kemarin pada saat gua traveling, gua lihat toko Swatch, lalu gua masuk, gua mau lihat apa bentuk sebenarnya dari System 51 itu. Nah, toko pertama yang gue lihat itu kebetulan factory outlet. Dia jual jam tangan System 51 murah banget. Kalau nggak salah jam tangan itu sekitar 98 Swiss franc, cuman sekitar 1,4 juta rupiah. Tapi modelnya bukan System Blue yang gue lihat di internet tadi, modelnya lain dan gue kurang suka. Akhirnya gue nggak beli, terus gue lanjut lagi jalan-jalan lagi. Sampai akhirnya gue ketemu ke toko 2. Toko kedua ini punya jam tangan yang gue lihat di internet, yaitu System Blue. Tapi setelah gue lihat, ternyata nggak diskon. Harganya harga full sekitar 140 euro. Jadi gue nggak gitu tertarik juga, karena gimana ya, case-nya tuh dari plastik. Jadi gue nggak gitu tertarik. Terus terang gue nggak search secara detail sebelumnya. Gue cuma tahu nih System 51, terus ada modelnya yang blue. Terus pas gue lihat, ya memang gue nggak gitu tertarik. Kemudian gue jalan-jalan lagi, nggak sengaja ngelewatin lagi toko Swatch. Terus gue masuk, gue tanya System 51, yang lainin gue kebetulan masih muda, masih culun banget. Dia nunjukin gue yang modelnya dari besi. Terus gue kaget, gue bilang sama dia, gue cari System 51. Dia bilang ini System 51. Sampai akhirnya manajernya kasih tau gue, memang itu System 51. Lalu gue tanya ke dia, ini System 51 yang model baru? Karena gue nggak tahu sebetulnya System 51 itu keluar tahun 2013, terus yang besi itu keluar tahun 2016. Nah baru kemarin ini 2019, gue tanya dia, gue pikir memang itu adalah model yang baru, karena sebelumnya gue nggak tahu ada yang model besi. Akhirnya gue lihat, gue pilih antara dua, yang System Soul atau yang System Aero. Nah, gue suka banget bentuk dua-duanya. Tapi akhirnya gue pilih Aero karena apa? Steelnya itu brass, bukan polish. Nah, akhirnya gue beli seharga 175 euro. Terus dapat tax refund. Setelah gue pulang, gue research lagi. Ternyata memang model yang gue suka itu agak pasaran. Model dialnya itu ada di Seiko 5 SNK 809. Wah, gue pikir masa jam tangan Swiss itu malah niru dialnya jam tangan Jepang gitu. Ternyata bukan niru Seiko. Yang pertama banget keluarin model dial begini adalah jam Flieger Type B. Nah, gue suka banget, nanti gue review. Kenapa gue mau beli jam tangan ini? Karena menurut gue jam tangan ini revolusioner ya. Dan jam tangan ini seolah-olah melawan arus gitu. Selain melawan arus juga kayaknya dia menantang gitu. Apa yang menjadi tradisi di Swiss. Jadi tradisi yang dilawan itu, misalnya pertama, orang bikin jam tangan mekanik, makin lama makin mahal. Dia malah bikin jam tangan mekanik yang paling murah. Yang kedua yang dia lawan adalah
Merek-merek lain bikin komplikasi yang makin rumit dengan komponen yang makin banyak. Dia malah bikin movementnya sangat sederhana, cuman punya 51 komponen yang paling sedikit di dunia. Yang ketiga, biasanya jam tangan mekanikal itu yang dijual tuh handmade dan craftsmanship-nya. Ini 100% dibuat sama mesin. Terus yang keempat, jam tangan ini yang plastik ya, case-nya nggak bisa dibuka. Karena tahun 2013 waktu dia luncurin, itu dia bikin yang case-nya seal permanen. Artinya jam tangan ini nggak bisa dibenerin. Kalau jam tangan ini rusak, lu buang. Jadi melawan arus bahwa jam tangan mekanikal itu adalah jam tangan yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kelima, yang lain bikin case titanium, emas, besi dengan campurannya macam-macam. Dia bikin dari plastik loh. Kemudian yang keenam, biasanya jam tangan mekanikal itu sporty, terus juga formal. Dia malah bikin yang dari plastik, casual, santai, dan ini sebenarnya mereka juga punya tujuan. Jam tangan ini punya diameter 42 mm, terus ukuran lak-tulaknya itu 50,6, tebalnya 13,8. Ini bikin gua agak kaget karena ternyata jam tangan ini lumayan tebal juga. Terdiri dari 19 jewel. Terus yang hebatnya adalah power reserve-nya selama 90 jam. Frekuensinya 21.600, artinya 6 tik per detik. Terus yang menarik adalah mereka cuma punya single screw. Jadi semua partnya itu disatukan oleh satu screw doang. Istilahnya adalah Copernican idea in contemporary term. Artinya ini adalah ide Copernicus untuk dunia modern. Kalau kalian tahu, Copernicus adalah orang yang menemukan bahwa tata surya itu pusatnya matahari. Jadi kalau lu lihat beberapa jam model dari sistem yang awal-awal dia keluarin itu bentuknya hampir seperti tata surya. Terus ada titik-titik itu nunjukin jewelnya itu posisinya ada di mana. Nah, sistem 51 ini juga menimbulkan nyinyiran dari orang. Jadi orang nyinyirnya tuh gini, mereka bikin 51 komponen itu sebenarnya buat cut cost. Iya, cut cost, tapi itu revolusioner. Terus juga bikin dari plastik. Iya, memang untuk cut cost juga. Terus single screw, ya untuk cut cost juga. Untuk movementnya, hebatnya adalah anti magnetik karena dia buatnya dari zinc, terus tembaga, dan nikel. Proses buatnya itu 100% dari mesin, jadi nggak ada partikel lain yang bisa masuk ke mesin tersebut. Jadi jam tangan ini walaupun cuma 51 komponen, tapi dia udah bisa manual winding, walaupun belum hacking. Dan ada 17 paten yang masih pending untuk jam tangan ini. Moto dari jam tangan ini adalah front tell time, back tell history. Jadi nanti kita lihat belakangnya, atasnya dia nunjukin jam, bawahnya dia untuk nunjukin sejarahnya dia. Oke, kita lihat lebih detail dari jam tangan ini. Unboxing Swatch System 51. Jadi ini jam tangan baru banget, baru gua beli, belum gua pakai, udah gua buka sih, cuman gua tutup lagi biar kesannya unboxing. Jadi ditulisnya Join the Mechanical Revolution. Jadi ceritanya ini jam adalah revolusi jam tangan. Kenapa? Karena dia cuma punya 51 part, makanya namanya System 51. Nah, System 51 yang gua punya adalah irony. Jadi ironis, bukan ironis. Jadi jam tangan ini terbuat dari besi. Beda sama pendahulunya yang pertama kali di 2013. Terus lu lihat di sini kodenya Y1S403 System Aero. Jadi System Aero ini nunjukin dialnya yang modelnya seperti ini. Swatch Swissmade. Nah, ini adalah jamnya, jadi masih mati. Gua lepas, belakangnya juga ada, gua lepas. Nah, ini adalah model dari System Aero. Kalau lihat ini dialnya warna hitam, agak mirip dengan
Seiko 5 SNK 809. Diameter jam tangan ini 42 mm. Terus lug to lugnya 50,6 mm. Kalau dengan crown jadi 42 mm. Tebalnya sendiri secara mengejutkan ternyata lumayan tebal, 13,8 mm. Hebatnya adalah power reserve-nya sebesar 90 jam. Jadi jam tangan ini muncul tahun 2016. Nah, gue pilih ini karena finishing dari besinya itu brass, bukan polish. Ini manual winding, tapi manual windingnya dia berlawanan arah jarum jam. Gue coba winding, ya, kita coba wind. Tuh ada yang muter. Ini winding, ini pairnya lihat semuanya masih menjauhi pusat dari jam tangannya, karena memang belum di wind sama sekali. Semakin lu putar, dia semakin menuju ke tengah. Nah, udah bergerak jam tangan ini. Nah, sistem arrow ini karena di sini ada bentuknya arrow. Uniknya, tulisan marker dari jamnya itu justru di dalam. Di luar ini nunjukin menitnya. Kenapa? Karena jarum panjangnya itu kan yang panjang yang menit, yang pendek yang jam. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Terus di sini ada bezelnya. Bezelnya ada garis-garis hitam, tiap 5 menit dia terputus, tapi nggak bisa diputar. Sebenarnya pas gue mau beli, gue juga mau beli yang sistem sole. Cuma sistem sole itu polish, terus juga ininya kulit gitu. Gue lagi cari yang rubber. Nah, ini ciri khasnya Swatch ya. Jadi strapnya selalu seperti ini. Jadi di push untuk mau mengganti. Nah, ini kalau lo mau ganti-ganti, lo tarik ini untuk mengganti tanggalnya, tarik lagi buat ganti menit. Jadi ini enggak hacking ya, tuh menitnya jalan-jalan aja. Nah, ini menarik banget kalau lo perhatiin, rotornya itu bergeraknya sangat-sangat ringan sekali, kayak Jack Dederons yang gua review. Walaupun bentuknya muter gini, sebenarnya bagian dalam ini ada pemberatnya. Jadi ini adalah titik beratnya. Ini yang tadi gue bilang, modelnya ini model catur, dan dia cuman ada satu skrup. Kebaca 19 joule. Ini ada logo Swiss. Nah, ini adalah logo ETA. Eta terangkanlah. Tung. ETA ini adalah perusahaan pembuat movement jam yang terkenal. Di buckle-nya ada tulisan Swatch juga. Ini setelah gue pakai, jadi untuk jam tangan, untuk lengan gue yang 17 cm kurang lebih, jam tangan ini pas banget, jatuhnya juga pas banget ke tangan ya, jadi nggak kelebaran. Menurut gua jam tangan ini cocok banget untuk orang-orang yang selama ini nanya gua, bang, mas, bro, bahkan ada yang panggil gua om. Ini yang gua paling kesel. Minta rekomendasinya dong jam tangan Swiss atau jam tangan mekanikal yang paling murah. Nah, ini adalah jam tangan Swiss mekanikal yang cocok banget bagi kalian yang baru mau pertama kali punya jam tangan mekanikal Swiss dengan harga yang sangat terjangkau. Jam tangan ini ada dua. Yang pertama dari plastik, yang kedua dari besi yang namanya sistem ironi. Jadi bukan ironis, tapi ironi ini maksudnya terbuat dari besi. Buat kalian yang mau punya jam tangan penuh warna, terus ceria, lebih murah, warna-warni, ringan, itu kalian beli yang plastik.
Kalau gue lebih suka jam tangan yang terbuat dari besi yang keluar 3 tahun setelah jam tangan dari plastik itu keluar, yaitu 2016. Dan untuk yang seri besi ini case-nya bisa dibuka, jadi bisa dibenerin. Harganya berbeda sekitar 35 euro. Jadi 35 euro itu kurang lebih sekitar 500 sampai 600 ribu. Di dunia jam tangan ini banyak banget yang protes sama jam tangan ini. Kenapa? Karena pada bilang, daripada gue beli dengan harga segitu gue mendingan beli Seiko 5. Tapi ini jam tangan Swiss bro. Ada juga yang bilang mendingan gue beli Orient. Iya, tapi ini jam tangan Swiss. Bla 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 bla. Ini jam tangan Swiss, jadi jangan disamakan sama jam tangan Jepang. 100% Swiss made, mechanical, dan paling murah. Itu pendapat gue. Gimana pendapat lo? Gue pengen tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Atau sebagian dari lo orang yang juga punya jam tangan System 51 ini, silahkan di-share cerita gimana kalian pakai jam tangan ini. Gue pengen banget tahu cerita dari kalian. Untuk kalian yang suka, silahkan di-like. Untuk kalian yang nggak suka sama jam tangan ini, silakan share ke teman-teman yang nggak suka juga. Komen di kolom komentar, gue pengen tahu kalian nggak suka tuh kenapa sih. Terus untuk ngikutin video-video berikutnya, silakan di subscribe.